Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Yuk teman-teman, kita dengarkan cerita Alkitab Minggu Prapaskah keempat. Salam adik-adik semua. Minggu ini YouTube channel Komisi Anak GKI Cinere khusus berisi tentang firman Tuhan dengan judul Yesus di hadapan Pilatus yang terambil dari Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Untuk ibadah sekolah minggu, adik-adik silakan mengikuti pertemuan Zoom kelas sesuai dengan kelas adik-adik semua pada pukul 10 sampai 11. Kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Minggu depan kita akan beribadah kembali di YouTube channel ini. Selamat beribadah adik-adik semua. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Tuti mau bertanya, apakah adik-adik pernah dituduh melakukan sesuatu yang adik-adik tidak lakukan? Misalnya, adik-adik dituduh merusakkan barang berharga mama, padahal adik-adik tidak melakukannya. Bagaimana perasaanmu? Terkejut? Sedih? Kecewa? Marah? Atau diam saja? Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil oleh orang-orang. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 13 sampai dengan 25. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa fokus, mendengarkan dan mengerti firman-Mu. Juga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolong Kak Tuti yang akan membawakan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia! Lepaskanlah Barabas bagi kami! Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua tahu ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian Tuhan Yesus dibawa kepada Pilatus. Pilatus adalah penguasa yang mengadili dan menghukum seseorang. Di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus diperiksa, diinterogasi, diberi berbagai pertanyaan, diselidiki apakah perbuatan yang telah dilakukan sehingga Tuhan Yesus harus dihukum. Ternyata adik-adik, Pilatus tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Kemudian Pilatus berbicara kepada para imam, ahli Taurat, dan orang-orang yang ada di sekitar pada saat itu dan berkata, "Hai kalian semua, dengarkan, orang ini tidak bersalah. Aku telah menyelidiki dengan seksama dan aku tidak menemukan satu pun kesalahannya yang patut dihukum." Orang-orang yang berada di situ berbisik-bisik. Mereka tidak suka. Lalu mereka bilang, "Enyahkan dia, kami ingin dia mati. Enyahkan dia, kami ingin dia disalib." Pilatus heran. Kenapa harus dihukum salib? Hukum salib itu dilakukan bila seseorang melakukan kesalahan, memberontak, melakukan kejahatan, atau membunuh. Pilatus heran. Apa yang telah diperbuat orang ini sehingga mereka begitu membencinya? Ternyata adik-adik, mereka benci karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menolong banyak orang. Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat, menyembuhkan orang buta menjadi bisa melihat, orang yang lumpuh disembuhkan menjadi bisa berjalan. Dan Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat lainnya di hari Sabat. Tuhan Yesus juga mengampuni orang-orang yang berdosa. Mereka tidak suka
Karena orang Yahudi percaya yang boleh, yang bisa mengampuni orang berdosa hanyalah Allah. Siapa dia? Apalagi dia mengaku sebagai anak Allah. Mereka semakin membenci. Sehingga mereka menghasut satu sama yang lain dan mengajak sama-sama berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Untuk membuat orang-orang itu diam, Pilatus memanggil prajurit dan memerintahkan prajurit untuk menghukum dan menyiksa Tuhan Yesus dengan harapan orang-orang semua menjadi tenang dan diam. Tetapi walaupun demikian, mereka berteriak-teriak semakin keras, "Salibkan dia! Salibkan dia! Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Salibkan dia!" Bebaskan Barabas? Padahal Barabas itu adalah pemberontak. Dia juga melakukan banyak kejahatan dan juga dia membunuh banyak orang. Dia yang harus dihukum. Sementara Tuhan Yesus tidak bersalah, harus dibebaskan. Tetapi orang-orang semakin berteriak-teriak, "Salibkan dia! Bebaskan Barabas! Salibkan dia! Bebaskan Barabas!" Karena tekanan dari banyak orang, akhirnya Pilatus membebaskan Barabas dan menghukum Tuhan Yesus. Meskipun dia tahu Tuhan Yesus tidak bersalah. Nah, adik-adik, kita juga semua tahu Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi Tuhan Yesus dihukum. Tuhan Yesus siap menjalani hukuman itu. Tuhan Yesus mau taat, mau menggenapi rencana Bapa di surga, mau melakukan tugas mulia, yaitu menyelamatkan manusia, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan kita semua dari hukuman maut, menebus dosa adik-adik, menebus dosa kakak, menebus dosa orang-orang percaya. Walaupun dia harus menjalani hukuman dan dia tidak bersalah. Dari firman hari ini kita belajar seperti Tuhan Yesus, adik-adik, kakak, kita semua mau taat. Seringkali mama dan papa, juga kakak-kakak guru sekolah minggu mengingatkan adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari. Walaupun adik-adik sibuk dengan tugas-tugas sekolah dan hal-hal lain yang harus dilakukan, tapi tetap setiap hari menyiapkan waktu untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, dan mengerjakan buku STAR. Apakah adik-adik mau taat? Puji Tuhan. Dari firman Tuhan ini, kita juga belajar bahwa kita harus berani melakukan hal-hal yang benar. Meskipun bagaimanapun keadaannya, kita harus bertindak dan berkata benar. Demikian firman hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar bagaimana Tuhan Yesus taat dan setia kepada Bapa di surga. Kiranya kami juga Engkau mampukan ya Roh Kudus untuk kami bisa taat dan berlaku dan bertindak dan berkata benar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom adik-adik, mama papa, dan kakak-kakak semuanya. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus jadi tema Paskah kita tahun ini. Proyek ketaatan kita adalah menyisihkan uang
dan memasukkan ke dalam celengan untuk membantu salah satu gereja kecil di daerah Jawa yang mengalami kesulitan dalam masa pandemik ini. Satu lagi proyek ketaatan kita adalah bersama Mama Papa mengikuti kalender ziarah Paskah setiap hari selama 40 hari. Shh, jangan lupa meriahkan Paskah dengan mengikuti lomba yang menarik. Info selanjutnya, koordinator kelas akan menghubungi adik-adik. Terima kasih. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.